Halo kelas 11, kita kembali lagi pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Kita sekarang akan mempelajari bagaimana caranya menghitung persentase laba dan rugi. Setelah pada pertemuan kemarin kita belajar mengenai BEP, menghitung BEP dan mengetahui ada berapa macam BEP, maka sekarang kita akan belajar untuk menghitung persentase laba dan rugi. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mulai mengetahui caranya menghitung laba dan rugi, ada baiknya kita mengetahui tujuan dan manfaatnya ya. Nah, di sini ada beberapa contoh, maksudnya ada beberapa tujuan dan manfaat dari mengetahui suatu laba rugi wirausaha ya. Ini salah satu manfaat atau tujuannya yaitu kita bisa mengevaluasi kinerja suatu wirausaha. Nah, maksudnya mengevaluasi itu bagaimana? Nah, mengevaluasi itu berarti kita bisa melihat apakah suatu wirausaha itu berjalan dengan baik atau tidak. Apakah kita menjalankannya dengan baik atau tidak. Ya, misalkan kita melakukan suatu wirausaha tapi ternyata mengalami kerugian, ya kan? Nah, berarti kan ada sesuatu yang harus dibenahi. Ya, kalau kita tahu dia rugi, berarti kita harus mengevaluasi wirausaha kita itu, sesuatu hal yang dibenahi atau mungkin labanya tidak sesuai. Nah, makanya kita bisa mengevaluasinya. Lalu, yang kedua itu yaitu untuk mengembangkan suatu wirausaha. Ya, misalkan kalau kita sudah tahu labanya, laba wirausaha kita misal hanya 5%. Nah, kita kan menginginkan kenaikan ya, kenaikan dalam wirausaha kita. Nah, kalau kita tahu hanya 5%, maka kita bisa merencanakan supaya laba perusahaan kita atau wirausaha yang kita lakukan itu semakin berkembang, nggak cuma 5%, bisa 10%, 20%, dan seterusnya. Tapi kalau kita nggak tahu laba dari wirausaha kita, maka kita tidak akan bisa mengembangkannya. Mungkin kita merasa sudah cukup, padahal itu belum cukup. Yang ketiga yaitu sebagai tolak ukur kinerja suatu wirausaha. Nah, tolak ukur ini adalah semacam standar ya, standar. Jadi misalkan dalam wirausaha kita merasa laba ini udah cukup nih, laba ini sudah sekitar mungkin 80% atau 60% sudah cukup, maka berarti standar yang kita lakukan ketika kita melakukan wirausaha itu ya sudah cukup, sudah baik. Nah, dengan kinerja yang demikian kita sudah memperoleh laba yang kita inginkan dan sebagainya. Lalu tujuan dan manfaat yang keempat yaitu menjadi gambaran atau profil suatu wirausaha. Nah, ini juga merupakan suatu hal yang penting ya. Jadi, kalau misalkan keuntungan atau laba wirausaha yang kita lakukan itu besar, nah ini juga akan menjadi gambaran bagi orang lain. Nah, jadi orang lain itu akan melihat wirausaha kita itu berhasil, gitu, punya untung yang besar, bisa menjadi suatu wirausaha yang berkembang. Ya, dengan kita mengetahui laba atau ruginya, nah, kalau labanya besar tuh biasanya dia wirausahanya akan berkembang dan menjadi dipandang positif di mata orang lain atau di mata masyarakat. Nah, ini adalah beberapa contoh tujuan dan manfaat kita mengetahui laba dan rugi. Sekarang kita akan melihat, nah bagaimana sih caranya menentukan laba dan rugi. Nah, sebenarnya kalian tuh juga pasti sudah bisa ya. Ini tidak terlalu sulit tapi harus cermat, harus teliti. Oke, kita langsung mulai aja. Nah, kita menghitung persentase laba. Oke, di sini ada perhitungannya, ada ketentuannya bagaimana menghitung persentase laba. Oke, total pendapatan dikurangi total biaya modal per total biaya modal dikali 100%. Ya. Jadi nanti pembaginya adalah total biaya modal. Nah, ini ketentuannya atau ini rumusnya
kita langsung aplikasikan atau kita langsung masukkan ke contoh. Oke. Nah, ini anak-anak contohnya. Misal, dalam 1 kali produksi kerajinan, Vero membuat 8 buah gantungan kunci dan semua gantungan kunci terjual habis dengan harga Rp6.000 per buah. Ya. Jadi ada 8 buah gantungan kunci, harganya Rp6.000 per buah dan itu semuanya terjual habis. Ya. Lalu biaya variabel per buahnya adalah Rp3.000 dan biaya tetap keseluruhannya adalah Rp5.000. Yang ditanyakan berapa persen keuntungan yang diperoleh Vero. Oke. Kita punya data biaya variabel per buah, kita punya biaya tetap keseluruhan. Ya, kita punya data itu. Oke, kita coba langsung selesaikan ya. Nah, yang pertama kita tulis diketahui dulu, kita hitung dulu total pendapatan. Total pendapatannya tentu saja karena dia itu terjual semua, 8 buah gantungan kunci ini terjual semua, maka kita kalikan harga per buahnya ini, Rp6.000 kan per buah, kita kali 8 ya. Rp6.000 kali 8 menjadi Rp48.000. Nah, ini adalah total pendapatan. Sekarang kita hitung total biaya modal. Nah, biaya modal ini terdiri dari total biaya variabel dan total biaya tetap. Nah, anak-anak, kalian lihat ya di soal. Nah, ini ada biaya variabel. Tapi, biaya variabel ini dia hitungnya per buah. Oke. Jadi, kalau total, nah kita harus kalikan. 3.000 ini kita kalikan 8 karena dia buat 8 buah. Ya, hasilnya 24.000. Nah, biaya tetap, total biaya tetap, di sini ini adalah biaya tetap keseluruhan, maka kita langsung masukkan Rp5.000. Kita tambahkan ya, Rp24.000 ditambah Rp5.000 menjadi Rp29.000. Ini total biaya modalnya. Oke, lalu kita masukkan ke rumusnya ya. Persentase laba yaitu total pendapatan dikurangi total biaya modal dibagi total biaya modal, baru kita kalikan 100%. Oke, kita langsung masukkan saja angkanya ya. Nah, ini 48.000, total pendapatannya 48.000, dari sini dikurangi 29.000 ya. 29.000 ini dari total biaya modal dibagi 29.000. Bagi 29.000 kali 100%. Hasilnya ini 19.000 dibagi 29.000 kali 100%. Nah, persentase labanya itu 66% ya anak-anak. Nah, ini sini udah hasil perhitungan dan pembulatan. Jadi dia labanya itu 66%. Mudah kan ya? Nanti kalau misalkan masih bingung bisa dipelajari pelan-pelan. Nah, karena tadi itu persentase laba dan rugi, tentunya kita juga belajar untuk menghitung bagaimana persentase kerugian itu diperoleh. Oke. Sekarang persentase rugi ya. Nah, anak-anak, kalau persentase rugi ini kita ada syaratnya, ada ketentuannya. Ya, ketentuannya adalah total pendapatan itu nilainya harus lebih kecil dari total modal ya. Jadi kalau pendapatannya lebih kecil dari total modal, dia sudah pasti mengalami kerugian gitu kan. Baru kita bisa menghitung persentase rugi. Oke. Rumusnya ini agak berbeda dari yang tadi, oke. Karena ini kerugian dan pendapatannya lebih kecil daripada modal. Maka rumusnya itu menjadi total biaya modal dikurangi total pendapatan dibagi total biaya modal. Baru kita kali 100% ya. Oke, ini ada yang dibalik ya dari yang tadi persentase laba. Kita langsung menuju ke contoh supaya lebih jelas. Oke, contohnya ini ya, kita baca. Oke, dalam 3 kali produksi kerajinan, Yosefa membuat 30 bunga kertas dengan harga Rp3.000 per bunga. Ya.
Biaya variabel untuk satu kali produksi adalah Rp15.000 dan biaya tetap untuk satu kali produksi adalah Rp10.000. Ya, jadi dia hitungnya per produksi, berapa kali per satu kali produksi ya. Lalu, banyaknya bunga kertas yang terjual hanya 20 bunga. Berapakah kerugian yang dialami Yosefa? Oke. Sama ya, kita punya biaya variabel, tapi dia adalah biaya variabel untuk satu kali produksi ya. Jadi bukan per bunga, bukan, tapi satu kali produksi. Ya, sama biaya tetapnya juga ini untuk satu kali produksi. Oke, sekarang kita langsung coba kita tulis diketahui. Nah, anak-anak, kita hitungnya diketahui total pendapatannya ya. Nah, total pendapatan ini berarti kita hitung dari jumlah bunga yang terjual. Nah, bunga yang terjual itu kan 20 bunga. Ini ya, 20 bunga kita kalikan harga per buah, per bunganya ini. Oke. Berarti Rp3.000 dikali 20 sama dengan Rp60.000. Ini total pendapatannya. Total biaya modalnya anak-anak ya sama ya, terdiri dari total biaya variabel dan total biaya tetap. Nah, berarti total biaya variabelnya adalah Rp15.000 kali 3. Kenapa dikali 3? Karena di soal tertulis 15.000 ini hanya untuk satu kali produksi. Nih. Sementara Yosefa itu membuatnya 3 kali produksi. Maka dikali 3. Ya. Hasilnya Rp45.000. Total biaya tetap itu adalah Rp10.000. Kita kalikan juga 3. Kenapa dikali 3? Ya karena Yosefa itu membuatnya 3 kali produksi. Nah, 10.000 ini kan untuk satu kali produksi. Lalu kita jumlahkan menjadi Rp75.000 ya. Ini total biaya modalnya. Rp75.000. Oke. Nah, kita langsung hitung berapa persentase kerugiannya. Kita masukkan aja rumusnya. Setelah kita masukkan, mari kita ganti dengan angka ya. Nah, ini total biaya modalnya kan 75.000 dikurangi total pendapatannya 60.000 dibagi total biaya modalnya. Oke, kalikan 100%. Oke, kita masukkan. Nah, ini ketemu Rp15.000 dibagi Rp75.000. Nah, dikali 100% ya. Hasilnya adalah persentase kerugiannya itu sebesar 20%. Oke. Ibu rasa sih ini cukup mudah dipahami, atau kalau kalian masih ragu, kalian boleh mempelajarinya pelan-pelan ya. Oke. Nah, setelah nanti kalian memahami dan mempelajarinya, nah, kalian nanti silahkan mengerjakan kuis di Google Classroom ya. Kuisnya nggak banyak kok, dan menurut Ibu kalian pasti bisa mengerjakannya. Oke, baik ya anak-anak. Selamat belajar, selamat mengerjakan.